Pembacaan buku Persoalan-persoalan Mendasar Filsafat yang ditulis oleh Bertrand Russell. Bab pertama, Penampakan dan Kenyataan. Adakah pengetahuan di dunia yang begitu pasti ini, yang tidak satupun manusia yang berakal dapat meragukannya? Pertanyaan ini, yang pada awalnya mungkin tampak mudah, sejatinya merupakan salah satu pertanyaan paling sulit yang dapat diajukan. Ketika kita telah menyadari rintangan-rintangan yang ada di hadapan sebuah jawaban yang langsung dan meyakinkan, kita kemudian akan meluncur menuju kajian filsafat, karena filsafat semata-mata merupakan upaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tertinggi semacam itu. Tidak dengan ceroboh ataupun dogmatis, sebagaimana kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan bahkan dalam sains, tetapi dengan kritis, setelah menjelajahi segala yang membuat pertanyaan semacam itu membingungkan, dan setelah menyadari kesamaran dan kekeliruan yang mendasari gagasan-gagasan sehari-hari kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menganggap banyak hal sebagai pasti, yang melalui sesuatu penyelidikan lebih dekat, ternyata begitu penuh dengan kontradiksi-kontradiksi nyata yang hanya sejumlah besar pemikiran yang bisa membuat kita tahu apakah sesuatu itu yang mungkin kita yakini. Dalam pencarian akan kepastian adalah alami untuk memulai dengan pengalaman-pengalaman kita saat ini, dan dalam artian tertentu memang tidak diragukan bahwa pengetahuan diturunkan darinya. Tetapi setiap pernyataan mengenai apakah sesuatu itu yang melalui pengalaman langsung membuat kita tahu, kemungkinan besar ternyata keliru. Tampak bagi saya bahwa sekarang saya sedang duduk di atas meja sebuah kursi, pada sebuah meja dengan suatu bentuk tertentu, yang di atasnya saya melihat lembaran-lembaran kertas dengan tulisan atau cetakan. Dengan menengokkan kepala saya melihat dari jendela sebuah bangunan-bangunan dan awan-awan serta matahari. Saya yakin bahwa matahari berada sekitar 93 juta mil dari bumi, bahwa ia merupakan suatu bola panas yang berkali-kali lebih besar dari bumi, bahwa ia terbit setiap pagi karena rotasi bumi, dan akan terus seperti itu hingga waktu yang belum pasti di masa depan. Saya percaya bahwa jika orang normal lainnya datang ke ruangan saya, dia akan melihat kursi yang sama dan meja serta buku dan tulisan-tulisan sebagaimana saya melihatnya. Dan bahwa meja yang saya lihat adalah meja yang sama yang saya rasakan ketika menekannya dengan lengan saya. Semua ini tampak begitu jelas hingga tampak sia-sia untuk dinyatakan, kecuali sebagai jawaban bagi seseorang yang meragukan apakah saya mengetahui sesuatu. Tetapi, semua ini bisa saja diragukan dengan alasan, dan semua ini mengharuskan pembahasan yang lebih teliti sebelum kita dapat meyakini apa yang kita telah nyatakan dalam suatu bentuk yang seutuhnya benar. Untuk memperjelas kesulitan kita, mari kita memusatkan perhatian kepada meja. Bagi mata, ia tampak membujur, coklat, dan mengkilat. Bagi sentuhan, ia halus dan dingin dan keras. Ketika saya mengetuknya, ia mengeluarkan bunyi seperti kayu. Setiap orang lain yang melihat dan merasa dan mendengar meja akan sepakat dengan gambaran ini. Sehingga tampaknya tidak ada kesulitan yang akan hadir. Tetapi, segera setelah kita berupaya untuk lebih tepat, masalah kita muncul. Meskipun saya yakin bahwa meja ini sungguh berwarna sama seutuhnya, bagian-bagian yang memantulkan cahaya akan berbeda, sehingga pembagian warna di meja akan berubah. Akibatnya, jika beberapa orang sedang melihat meja pada waktu yang sama, dua di antara mereka tidak akan melihat penyebaran warna yang persis sama, karena keduanya tidak dapat melihat meja itu dari sudut pandang yang persis sama, dan setiap perubahan dalam sudut pandang membuat beberapa perubahan dalam hal bagaimana cahaya dipantulkan. Untuk kebanyakan tujuan praktis, perbedaan-perbedaan ini tidaklah penting, tetapi bagi pelukis, perbedaan-perbedaan itulah yang paling penting. Pelukis harus menanggalkan kebiasaan berpikir bahwa benda-benda tampak seperti memiliki warna yang orang awam katakan benda-benda itu sungguh memiliki warna. Dan harus belajar membiasakan diri melihat benda-benda sebagaimana ia tampak. Di sini,
kita telah berada pada permulaan salah satu pembedaan yang memunculkan banyak persoalan dalam filsafat. Pembedaan antara penampakan dan kenyataan, antara bagaimana suatu benda tampak dan bagaimana ia sesungguhnya. Pelukis ingin mengetahui bagaimana suatu benda tampak, orang awam dan filsuf ingin mengetahui apa sesungguhnya benda itu. Tetapi, harapan filsuf untuk mengetahui hal ini lebih kuat dibanding orang awam, dan lebih dipersulit oleh pengetahuan perihal kesulitan-kesulitan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kembali kepada meja. Sudah jelas dari apa yang telah kita temukan, bahwa tidak ada warna utama yang tampak sebagai warna meja itu, atau bahkan salah satu bagian khusus dari meja tersebut, ia tampak berbeda warna dari sudut pandang yang berbeda. Dan tidak ada alasan untuk melihat salah satunya sebagai warna sesungguhnya dibanding yang lain. Dan kita tahu bahwa bahkan dari satu sudut pandang yang sama, warna itu akan tampak berbeda dengan cahaya buatan, atau bagi orang yang buta warna, atau bagi orang yang menggunakan kacamata berwarna biru. Sementara dalam kegelapan, tidak akan tampak warna sama sekali. Meskipun kita menyentuh atau mendengar melalui ketukan, meja tersebut tidaklah berubah. Warna ini bukanlah sesuatu yang inheren di dalam meja, tetapi sesuatu yang bergantung kepada meja dan pengamat serta bagaimana suah cahaya menerangi meja. Ketika kita berbicara tentang warna meja dalam kehidupan sehari-hari, kita hanya memaksudkan sejenis warna yang tampak ia miliki bagi seorang pengamat normal dari suatu sudut pandang biasa di bawah keadaan umum cahaya. Tetapi warna lain yang tampak dalam keadaan lain juga mempunyai hak yang sama untuk dianggap nyata. Dan karenanya, untuk menghindari pilih kasih, kita harus menyanggah bahwa dalam dirinya meja memiliki salah satu warna tertentu. Hal yang sama berlaku untuk tekstur. Dengan mata telanjang, seseorang dapat melihat kembang kayu, tetapi jika tidak, meja itu terlihat halus dan datar. Jika kita melihatnya melalui mikroskop, kita akan melihat kekerasan dan... saya ulangi. Jika kita melihatnya melalui mikroskop, kita akan melihat kekasaran dan bukit serta lembah dan segala jenis perbedaan yang tidak terindra dengan mata telanjang. Dari semua ini, mana yang merupakan meja yang nyata? Kita secara alamiah tergoda untuk mengatakan bahwa apa yang kita lihat melalui mikroskop itu lebih nyata. Tetapi pada gilirannya, pernyataan itu akan berubah ketika kita menggunakan sebuah mikroskop yang lebih canggih. Jika kita tidak dapat percaya kepada apa yang kita lihat dengan mata telanjang, mengapa kita kemudian harus percaya kepada apa yang kita lihat melalui mikroskop? Oleh karena itu, lagi-lagi, kepercayaan diri kepada indera kitalah yang dengannya kita mulai mencampakkan kita dalam ketidakpastian. Bentuk dari meja tidaklah lebih mudah persoalannya. Kita berada dalam kebiasaan menilai perihal bentuk-bentuk nyata dari benda-benda. Dan kita melakukannya tanpa perenungan, sehingga kita tiba pada pemikiran bahwa kita sungguh melihat bentuk-bentuk nyata. Tapi, faktanya, seiring kita harus belajar jika kita berupaya untuk menggambar, suatu benda yang terberi akan terlihat berbeda dalam bentuknya dari setiap sudut pandang yang berbeda. Jika meja kita sungguh berbentuk persegi panjang, ia akan terlihat dari hampir semua sudut pandang sebagai memiliki dua sudut lancip dan dua sudut tumpul. Jika sisi-sisi yang berseberangan sejajar, mereka akan terlihat seperti bertemu di sebuah titik bagi pengamat. Jika mereka memiliki panjang yang sama, akan terlihat seolah-olah sisi yang lebih dekat terlihat lebih panjang. Semua hal ini tidaklah secara umum teramati dalam melihat sebuah meja, karena pengalaman telah mengajarkan kita untuk membangun bentuk yang nyata dari bentuk yang tampak. Dan bentuk yang nyata adalah apa yang menarik bagi kita sebagai orang awam. Tetapi, bentuk yang nyata bukanlah apa yang kita lihat. Ini adalah sesuatu yang disimpulkan dari apa yang kita lihat. Dan apa yang kita lihat terus-menerus berubah dalam bentuknya seiring kita bergerak di sebuah ruangan. Maka di sini lagi, indera kita tampak tidak memberi kebenaran mengenai meja itu sendiri, tetapi hanya penampakan dari meja tersebut. Kesulitan yang sama muncul ketika kita mempertimbangkan indera peraba.
Benar bahwa meja tersebut selalu memberi kita sensasi keras, dan kita merasa bahwa ia menolak tekanan. Tetapi sensasi yang kita peroleh tergantung seberapa keras kita menekan meja dan juga kepada bagian dari tubuh yang mana yang kita gunakan untuk menekan meja. Karenanya, bermacam sensasi yang tergantung kepada bermacam tekanan dan bermacam bagian tubuh tidak dapat dianggap menyingkap secara langsung sifat yang jelas dari meja. Tetapi paling banter hanyalah tanda-tanda dari beberapa sifat yang mungkin menyebabkan semua sensasi. Tetapi yang tidak tampak secara aktual dalam salah satu darinya. Dan hal yang sama masih tetap berlaku dengan jelas dalam hal suara yang dapat ditimbulkan dengan mengetuk meja. Maka kini kita menjadi terbukti bahwa meja yang nyata, jika memang ada, bukanlah hal yang sama dengan apa yang kita alami secara langsung dengan penglihatan atau sentuhan atau pendengaran. Meja yang nyata, jika memang ada, tidak sama sekali kita ketahui secara langsung, tetapi pasti berupa sebuah penyimpulan dari apa yang secara langsung diketahui. Maka dari itu, dua pertanyaan yang amat sulit sekaligus muncul, yakni: pertama, apakah meja yang nyata itu benar-benar ada? Kedua, jika memang ada, objek seperti apakah ia? Memikirkan pertanyaan-pertanyaan tersebut akan membantu kita untuk memiliki beberapa istilah sederhana yang maknanya jelas dan terang. Mari kita beri nama data indrawi bagi benda-benda yang diketahui secara langsung dalam penginderaan. Sensasi, seperti warna, suara, bau, kepadatan, kekerasan, dan seterusnya. Kita akan memberi nama sensasi bagi pengalaman yang melaluinya kita secara langsung menyadari data indrawi. Karenanya, kapanpun kita melihat suatu warna, kita memiliki suatu sensasi atas warna tersebut. Tetapi warna itu sendiri merupakan suatu data indrawi, bukanlah suatu sensasi. Warna adalah yang tentangnya kita secara langsung sadar, dan kesadaran ini sendiri adalah sensasi. Jelas bahwa jika kita ingin mengetahui sesuatu mengenai meja, haruslah melalui sarana data indrawi. Warna coklat, bentuk membujur, kehalusan, dan seterusnya yang kita kaitkan dengan meja. Tetapi, karena alasan yang telah diberikan, kita tidak dapat mengatakan bahwa meja adalah data indrawi, atau bahkan bahwa data indrawi secara langsung merupakan sifat dari meja. Karenanya, suatu permasalahan muncul mengenai relasi antara data indrawi dengan meja yang nyata, dengan anggapan bahwa meja yang nyata itu memang ada. Meja yang nyata, jika ia ada, akan kita sebut sebagai suatu objek fisikal. Maka kita harus mempertimbangkan relasi antara data indrawi dan objek fisikal. Kumpulan dari semua objek fisikal disebut materi. Maka, dua pertanyaan kita dapat diungkapkan lagi sebagai berikut. Pertama, apakah ada sesuatu yang bernama materi? Kedua, jika ada, apa sifatnya? Filsuf yang pertama kali secara memukau mengemukakan alasan mengapa objek langsung indera kita itu sebagai sesuatu yang tidak eksis secara independen dari kita adalah Uskup Berkeley. 3 dialog antara Hylas dan Philonous melawan para skeptis dan ateis yang ia tulis, dibuat untuk membuktikan bahwa tidak ada sesuatu yang bernama materi sama sekali, dan bahwa dunia tidak terdiri dari apapun kecuali pikiran dan gagasan-gagasannya. Hylas hingga hari ini percaya terhadap materi, tetapi ia bukanlah tandingan bagi Philonous yang tanpa belas kasihan mendorongnya ke dalam kontradiksi dan paradoks, dan membuat penyangkalannya atas materi, yang pada akhirnya tampak hampir sama dengan posisi orang awam. Argumen-argumen yang dikerahkan memiliki nilai yang beragam. Beberapa bernilai penting dan kuat, beberapa membingungkan dan cekcok belaka. Tetapi Berkeley tetap berjasa karena telah menunjukkan bahwa eksistensi materi itu dapat disangkal tanpa menjadi absurd, dan bahwa jika ada sesuatu yang eksis tanpa keberadaan kita, ia tidak dapat menjadi objek langsung dari sensasi kita. Terdapat dua pertanyaan berbeda yang berkelindan ketika kita bertanya apakah materi itu ada. Dan penting untuk membuatnya jelas, kita secara umum mengartikan materi sebagai sesuatu yang bertentangan dengan pikiran. Sesuatu yang kita pikir menempati ruang dan yang secara radikal tidak mampu berpikir atau sadar. Terutama dalam arti inilah, Berkeley menyangkal materi. Dengan kata lain,
Dia tidak menyangkal bahwa data indrawi yang umumnya kita yakini sebagai tanda-tanda dari eksistensi meja sungguh merupakan tanda-tanda eksistensi dari sesuatu yang mandiri dari kita. Tetapi dia tidak menyangkal bahwa sesuatu ini berwatak non-mental, bahwa ini bukanlah pikiran atau gagasan yang diusahakan oleh beberapa pikiran. Dia setuju bahwa di sana pasti terdapat sesuatu yang terus ada ketika kita keluar ruangan atau menutup mata kita, dan bahwa apa yang kita sebut tindakan melihat meja tidak sungguh-sungguh memberi kita alasan untuk meyakini sesuatu yang tetap bertahan bahkan ketika kita sedang tidak melihatnya. Tetapi dia pikir bahwa sesuatu ini tidak dapat berbeda secara radikal dalam wataknya dengan apa yang kita lihat dan tidak dapat sepenuhnya independen dari penglihatan, meskipun ia harusnya independen dari penglihatan kita. Dia karenanya diarahkan untuk menganggap meja yang nyata sebagai gagasan dalam pikiran Tuhan. Gagasan seperti itu memiliki ketetapan yang diperlukan dan independen dari diri kita, tanpa menjadi, sebagaimana seharusnya materi, sesuatu yang benar-benar tidak dapat diketahui, dalam arti bahwa kita hanya dapat menyimpulkannya, dan tidak dapat pernah secara langsung dan tanpa perantara sadar atasnya. Filsuf lain semenjak Berkeley juga bersikukuh bahwa meskipun meja tidak menggantungkan keberadaannya terhadap keterlihatannya oleh saya, ia tergantung kepada keterlihatannya oleh sesuatu pikiran. Tidak meski pikiran Tuhan, tetapi lebih sering keseluruhan pikiran kolektif jagat raya. Hal ini mereka pikir sebagaimana Berkeley, terutama karena mereka berpikir bahwa tidak ada sesuatu yang nyata, atau pada taraf tertentu, tidak ada yang diketahui sebagai nyata, kecuali pikiran dan pemikiran serta perasaannya. Kita dapat menyatakan argumen yang mendukung pandangan mereka dengan cara seperti ini. Apapun yang dapat dipikirkan adalah suatu gagasan di dalam pikiran seseorang yang memikirkannya. Karenanya tidak ada yang dapat dipikirkan kecuali gagasan-gagasan di dalam pikiran. Karenanya segala sesuatu selain gagasan dalam pikiran itu tidak mungkin dapat dipahami, dan apa yang tidak dapat dipahami itu tidak mungkin ada. Argumen semacam itu, dalam pendapat saya, adalah sesat. Dan tentu saja, mereka yang mengembangkannya tidak menyusunnya begitu singkat atau begitu kasar. Tetapi entah valid ataupun tidak, argumen ini telah berkembang secara luas dalam satu dan lain bentuk dan sangat banyak filsuf, mungkin mayoritas, yang meyakini bahwa tidak ada sesuatu yang nyata selain pikiran serta gagasan-gagasannya. Para filsuf semacam itu disebut idealis. Ketika mereka sampai pada penjelasannya tentang materi, mereka dapat berkata, seperti Berkeley, bahwa materi tidak lain hanya sekumpulan gagasan, atau mereka berkata seperti Leibniz, bahwa apa yang tampak sebagai materi sebenarnya merupakan sekumpulan dari sedikit atau banyak pikiran yang menjadi dasarnya. Tetapi para filsuf ini, meskipun mereka menyangkal materi sebagai sesuatu yang bertentangan dengan pikiran, tetap saja, dalam artian lain, menerima materi. Akan diingat bahwa kita telah mengajukan dua pertanyaan, yaitu, apakah meja yang nyata itu benar-benar ada? Jika memang ada, objek seperti apakah ia? Kini Berkeley dan Leibniz sama-sama menerima bahwa ada sesuatu meja yang nyata, tetapi Berkeley berkata bahwa itu merupakan gagasan tertentu di dalam pikiran Tuhan, dan Leibniz berkata bahwa itu adalah kumpulan jiwa-jiwa. Karenanya, keduanya menjawab pertanyaan pertama kita dengan mengiyakan, dan satu-satunya yang berbeda dari pandangan umum hanyalah jawaban mereka terhadap pertanyaan kita yang kedua. Faktanya, hampir semua filsuf tampak sepakat bahwa terdapat suatu meja yang nyata. Mereka hampir semuanya setuju bahwa berapa banyak pun data indrawi kita, warna, bentuk, kelembutan, dan seterusnya, mungkin tergantung kepada kita. Namun kehadiran mereka merupakan suatu tanda dari sesuatu yang ada secara independen dari kita, sesuatu yang mungkin berbeda seluruhnya dari data indrawi kita, dan namun dianggap sebagai sesuatu yang menyebabkan keberadaan data indrawi itu kapanpun kita berada dalam suatu relasi yang sesuai terhadap meja yang nyata. Poin yang disepakati oleh para filsuf ini, pandangan bahwa ada sebuah meja yang nyata, entah apapun sifatnya, kini jelas merupakan adalah poin yang penting. Dan kita perlu mempertimbangkan alasan-alasan yang mendukung penerimaan atas pandangan ini sebelum kita melangkah ke persoalan yang lebih jauh tentang sifat meja yang nyata itu.
Bab berikutnya karenanya akan memusatkan perhatian pada alasan-alasan yang mengendalikan bahwa meja yang nyata itu benar-benar ada. Sebelum kita beranjak lebih jauh, sebaiknya kita mempertimbangkan sesaat apa yang telah kita temukan sejauh ini. Tampak bahwa jika kita mengambil objek umum yang dianggap diketahui oleh indera, apa yang secara langsung dikabarkan oleh indera kepada kita bukanlah kebenaran mengenai objek sebagaimana ia ada secara terpisah dari kita, tetapi hanya kebenaran mengenai data indrawi tertentu yang sejauh kita dapat ketahui tergantung pada relasi antara kita dan objek. Karenanya, apa yang kita lihat dan rasakan secara langsung semata-mata merupakan penampakan yang kita yakini merupakan sebuah tanda dari suatu kenyataan di baliknya. Tetapi jika kenyataan bukanlah apa yang tampak, apakah kita memiliki sarana untuk mengetahui apakah kenyataan itu memang ada? Dan jika ada, apakah kita memiliki sarana untuk menemukan seperti apakah ia? Pertanyaan seperti itu memang membingungkan dan sulit untuk diketahui bahwa bahkan hipotesis yang paling aneh mungkin saja tidak benar. Karenanya, meja yang begitu kita kenal yang telah membangkitkan sedikit saja pemikiran bagi kita sampai saat ini, kini telah menjadi sesuatu permasalahan yang penuh dengan kemungkinan yang mengejutkan. Satu hal yang kita ketahui mengenainya adalah bahwa ia tidaklah seperti kelihatannya. Melampaui hasil sederhana ini, sejauh ini kita telah memiliki kebebasan yang penuh untuk memiliki dugaan-dugaan. Leibniz berkata bahwa meja yang nyata merupakan kumpulan jiwa-jiwa. Berkeley mengatakan bahwa meja yang nyata merupakan gagasan dalam pikiran Tuhan. Sains yang dingin, yang hampir-hampir tidak begitu mengagumkan, mengatakan bahwa meja yang nyata adalah sekumpulan besar dari arus listrik dalam gerakan yang kacau. Di antara kemungkinan-kemungkinan yang mengejutkan ini, keraguan kita berkata bahwa mungkin tidak ada meja sama sekali. Filsafat, jika ia tidak dapat menjawab begitu banyak pertanyaan sebagaimana kita harapkan, setidaknya memiliki kekuatan untuk mengajukan persoalan yang meningkatkan ketertarikan kita kepada dunia dan menunjukkan keanehan dan keajaiban yang berada tepat di bawah permukaan, bahkan dalam hal-hal yang paling umum di keseharian kita. Sampai jumpa di bab 2.